Pelatih Kamboja U19 mundur usai dipermalukan skuad Garuda Nusantara. FIFA apresiasi Timnas Indonesia rajai ASEAN. Faktor kunci kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Kamboja. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dipermalukan Timnas Indonesia U19, pelatih Kamboja pilih mundur. Kekalahan atas Timnas Indonesia U19 membuat pelatih Kamboja U19 Pea Sophektra bakal mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Sebagaimana diketahui, Kamboja sejatinya sempat menahan imbang tuan rumah tanpa gol di babak pertama. Timnas Indonesia U19 bahkan tampil monoton lantaran terlalu mengandalkan skill individu pemain yang dengan mudah dipatahkan oleh lawan. Namun pergantian jitu yang dilakukan Indonesia U19 pun mampu mengubah jalannya pertandingan. Muhammad Kafiatur Rizky jadi pembeda di pertandingan ini lewat 2 assist yang dituntaskan oleh KD Arel dan Muhammad Iqbal Gwijangge. Pelatih Kamboja pun menegaskan tak setuju dengan anggapan Indonesia U19 hanya menang beruntung. Menurutnya, anak asuh Indra Syafri bermain pintar dan memanfaatkan kelemahan mereka. Timnas Indonesia U19 memang tampak kebingungan mengatasi pertahanan berlapis angkot Warriors. Beruntung, sepakan sudut yang dilakukan Kafiatur mampu menghancurkan grendel pertahanan Kamboja. Menariknya, Pea juga menegaskan akan tetap bermain all out di laga terakhir kontra Filipina, sekalipun peluang lolos nyaris tertutup. Ia ingin mengakhiri turnamen dengan baik mengingat ini merupakan laga terakhirnya bersama Kamboja U19. Satu lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan perpisahanku dengan Kamboja U19. Jika saya gagal di turnamen ini, maka aku akan mundur dari jabatan pelatih dan akan kembali bersama klubku TV Army FC. Ujar pelatih berkacamata tersebut. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri sendiri menegaskan akan kembali melakukan rotasi pemain di laga pamungkas kontra Timor Leste. Faktor kunci kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Kamboja. Pertama, maksimalkan sepak pojok. Timnas Indonesia U19 lagi-lagi mampu memanfaatkan senjata berbahaya. Sebab ketika menghadapi kebuntuan melalui skema permainan terbuka, Garuda Nusantara sanggup memaksimalkan bola mati. Gol yang dicetak KD Arel pada pertandingan ini pun tercipta lewat eksekusi sepak pojok Kafiatur Rizky. Pada laga sebelumnya, KD Arel juga menciptakan gol lewat skema serupa. Gol Iqbal Gwijangge pun juga lahir dari kemelut hasil skema sepak pojok. Itu artinya Timnas Indonesia U19 bisa memaksimalkan senjata berbahayanya. Kedua, intensitas serangan. Timnas Indonesia U19 memang sempat terlihat frustasi karena gagal menembus pertahanan Kamboja U19. Skema pertahanan low block yang diterapkan lawan sangat sulit ditembus oleh Arkan Kakak dan kawan-kawan. Permainan kombinasi yang diterapkan Timnas Indonesia U19 sering tersendat. Hal ini mengakibatkan peluang yang diperoleh pada paruh pertama memang terhitung minim. Namun intensitas permainan tinggi yang dijaga anak asuh Indra Syafri membuahkan hasil manis. Mereka akhirnya mampu memecah kebuntuan karena tetap menjaga intensitas permainan hingga babak kedua. Ketiga, mesin gol andalan. Munculnya nama KD Arel dan Iqbal Gwijangge sebagai pencetak gol Timnas Indonesia U19 pada laga ini memang cukup menarik. Sebab keduanya merupakan pemain yang bertugas di sektor pertahanan. Meskipun demikian, keduanya justru menjadi senjata berbahaya Garuda Nusantara. Pada laga sebelumnya, KD Arel menyumbang 1 buah gol. Sehingga pemain Bali United ini telah mengumpulkan 2 gol. Sementara itu, Iqbal Gwijangge sendiri justru jadi pemain paling produktif. Ranking FIFA menanjak, Timnas Indonesia dekati status Raja ASEAN.
Fakta menarik terungkap usai timnas Indonesia kian dekat untuk merebut predikat Raja Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN dalam hal ranking FIFA, sebab peringkat skuad Garuda terus menanjak untuk menggusur Thailand dan Vietnam. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru, di mana Argentina masih berada di puncak, sementara timnas Indonesia mengalami kenaikan 1 posisi. Pada perhitungan ranking FIFA terakhir pada 20 Juni, timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Hasil dari kekalahan 0-2 dari Irak dan kemenangan 2-0 atas Filipina dalam 2 matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 133 dunia dengan koleksi 1108,73 poin. Peringkat ini menempatkan timnas Indonesia di atas Malaysia di 134 dan Filipina 147. Sekaligus menjadikan tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi ketiga setelah Thailand di 101 dan Vietnam 115. Kenaikan peringkat ini merupakan hasil dari performa timnas Indonesia yang gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir. Menariknya, hasil positif tersebut membuat timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat untuk melampaui peringkat 2 tim teratas ASEAN yakni Thailand dan Vietnam. Itu artinya andai timnas Indonesia mampu menyelesaikan target masuk 100 besar ranking FIFA, maka mereka berpeluang untuk menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi alias menjadi Raja ASEAN. Peluang itu sangat terbuka mengingat timnas Indonesia bakal melakoni 10 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menghadapi tim yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, skuad Garuda pun berpotensi meraup banyak poin. Untuk itu harapannya skuad asuhan Sintayong mampu menunjukkan konsistensinya dan bersaing dengan tim kuat Asia untuk memantapkan diri sebagai Raja ASEAN.